Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pita Penengah dari Prodi Sistem Informasi Universitas Nusantara PGRI Kediri. Jadi, saya akan membuat video tutorial untuk memenuhi UAS praktikum dan juga teori data warehouse saya. Di sini saya bertugas untuk membuat video tutorial berupa menunjukkan dan menjelaskan yang pertama desain basic database data warehouse, kedua sumber data, ketiga database data warehouse sebelum diisi, kemudian keempat proses ETL, kelima database data warehouse setelah diisi, keenam import file database data warehouse ke Excel, dan yang ketujuh adalah pivot. Langsung saja, di sini adalah database saya berupa Maba OLAP dan juga Maba OLTP. Nah, di Maba OLTP ini sudah ada isi datanya. Dan di Maba OLAP ini seperti perintah harus kosong. Karena garis besar yang saya pahami, kita ditugaskan untuk mentransformkan data dari Maba OLTP ini ke Maba OLAP. Jadi, ngetransferkan ya. Nah, ini harus kosong ya, kita tunjukkan di dim jenis sekolah masih kosong, dim kota masih kosong, dim prodi juga kosong, dim waktu kosong, fakta mahasiswa juga kosong. Oke, selanjutnya kita akan melihat ini desain fisiknya yaitu berbentuk star ya. Ada fakta di tengah dan juga ada beberapa dim yang mengikuti. Ada dim prodi, primary key-nya adalah SK Prodi dan kemudian ada kode P, nama P, last update. Kemudian dim kota, primary key-nya ada SK kota, kode K, nama K, last update. Dim waktu, primary key-nya ada SK waktu, date, year, month, name. Dim jenis sekolah, primary key-nya ada SKJS, kode JS, nama JS, dan last update. Kemudian di tabel fakta, primary key-nya ada ID fakta. Kemudian ada data dim waktu SK, dim kota SK, dim JS SK, dim prodi SK, last update, dan JML MHS. Ini adalah jumlah mahasiswa ya. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke sini, ke pin tahunya. Nah, ini di sini saya akan memulai di dim prodi. Kebetulan saya sudah membuat ya. Ini dim prodi, dim waktu, dim kota, dim JS, dan juga fakta. Dan saya juga sudah membuat koneksinya. Saya beri nama koneksi Maba OLAP dan juga koneksi Maba OLTP. Nah, kemudian kita mulai di dim prodi dulu. Di dim prodi ini ada dua tabel input ya. Yang ini diberi nama last update dan ini dia beri nama ambil prodi. Kita buka dulu yang last update. Nah, di sini di last update saya beri koneksi Maba OLAP ya. Ini jadi untuk mengambil last update datanya dari data Maba OLAP. Karena nanti kita akan menggunakan data dari Maba OLAP. Kemudian menuju ke ambil prodi, saya menggunakan koneksi Maba OLTP. Nah, di sini kenapa menggunakan koneksi Maba OLTP? Karena keseluruhan data dari Maba OLTP akan kita ambil. Jadi tabelnya juga tabel input. Begitu. Oke, selanjutnya ada get system info. Nah, di sini fungsinya adalah untuk ini mengget sistem datanya untuk last update-nya tipenya sistem data fix-nya gitu. Jadi untuk ke sistemnya ya. Kemudian langsung di insert update ya. Di insert update menggunakan jangan lupa ini koneksinya. Saya menggunakan koneksi Maba OLAP. Nah, kemudian target tabelnya adalah dim prodi karena akan dimasukkan ke OLAP ya, ke Maba OLAP itu di dim prodinya. Komite size-nya 100. Nah, ini ada tabel file, ada stream. Jadi kalau kode tabel file ini tujuannya kalau stream file ini adalah alirannya. Begitu sih pahamnya saya tadi. Jadi sebelah sini adalah tujuan, kalau stream itu adalah alirannya. Oke.
Langsung saja. Kemudian kita coba untuk menjalankan ya. Apakah berhasil? Launch review data. Alhamdulillah sudah berjalan ya. Jadi di sini ada kode P berisi ini, nama P, create, update, dan last update. Kemudian saya bahas di dim kota juga karena untuk dim kota dan juga dim JS tidak jauh berbeda dari dim Prodi. Jadi seperti ini ya. Yang penting koneksinya ini. Oke, ini juga last update sama, yaitu menggunakan tabel input. Diambil kota juga sama, hampir sama ya. Dan ini di get system juga sama, lanjut lagi langsung di insert atau update. Nah, bedanya kan berdasarkan kalau koneksi sama ya, untuk maba olap juga. Target tabelnya kalau tadi di dim prodi, sekarang karena di dim kota ya, target kita di dim kota itu. Oke. Bedanya juga di ini kalau sama sih intinya, kalau tabel feed itu tujuan dan stream adalah alirannya gitu ya. Kita jalan. Kita launch. Bismillah, semoga berhasil. Alhamdulillah sudah muncul ya. Kode K1, K2, K3 dan diikuti nama K, create, update, last update. Selanjutnya yang masih agak sama ini dim.js. Dim.js dalamnya kita buka. Nah, ini juga sama, menggunakan koneksi maba olap dan juga ini untuk mengambil last update ya dari olap, dan kemudian ini koneksi maba OLTP untuk mengambil jenis sekolahnya. Kemudian guest system info bentar ya, maaf ada bentar. Nah, ini last update juga sama untuk sistem dan juga ini insert atau update. Nah, ini ya bedanya yang kalau tadi kode K dan di dim prodi tadi juga beda, kalau ini di dim JS kode JS ya untuk tabel feed dan juga stripnya. Kita jalankan. Launch. Review data, apakah berhasil? Alhamdulillah berhasil. Kode JS berupa J1, J2, J3 diikuti nama JS, create, update, last update. Kemudian kita ke mana dulu ya? Dim waktu ya. Nah, oke. Selanjutnya adalah kita ke dim waktu ya. Dim waktu ini ada ini ya, start. Nah, start ini isinya adalah generate rows, adalah menggunakan generate rows maksudnya untuk menggunakan start value. Ini waktu kapan kita memulainya ya. Kemudian dilanjutkan dengan add sequence. Add sequence ini name of value-nya tambah. Nah, ini di sini digunakan untuk menambahkan waktunya ya. Jadi kalau increment ini kayak 1, kemudian tambahnya jadi 1, 1, 1 seterusnya. Kalau 2 ya 2, 2 seterusnya gitu ya. Terus ada hitung tanggal, ini menggunakan kalkulator. Bentar. Nah, menggunakan kalkulator yang berisikan nama field date, year, month, day, hari. Calculation-nya berubah ini ya. Kalau date A plus date A plus BD. Kalau year of date A, month adalah month of date A, day adalah day of month of date A, hari adalah day of week of date A. Nah, kemudian ada fieldnya yang di ini adalah field A start, field B tambah tadi, dan hasilnya conversion mass-nya adalah Y adalah tahun, month, dan day. Oke, ini kita masuki ke sini ya. Ke stream value lookup. Nah, di sini ada field month yaitu month number, kemudian month name adalah string. Nah, itu ngambilnya dari mana? Dari sini, nama bulan. Nah, ini untuk mengambil data bulannya, month number integer dan juga month name string. Datanya ini, month number 1 sampai 12, month name-nya yaitu Januari sampai Desember. Oke. Nah, kalau hari kurang lebih juga sama ya, bedanya ini hari, tadi bulan gitu aja. Dari sini. Day number integer, day name string 1 sampai 7 adalah Senin sampai Minggu.
dilanjutkan dengan Zurenke-nya. Ini adalah script, SK waktunya adalah year kali 10.000 ditambah month kali 100 plus day. Ini hanyalah digitnya aja ya, untuk tahun ini digit bulan gitu. Dan field name-nya adalah SK waktu. Nah, kemudian pilih field. Oke, di field ada ini SK waktu, date, year, month, dan month name. Kemudian tabel output. Nah, ini tabel output jangan lupa koneksinya ya. Koneksinya kita menggunakan koneksi Maba OLAP karena kan tujuannya ke Maba OLAP karena ini adalah tabel output. Kalau saya bilang input, maaf salah, itu tadi tabel output. Nah, makanya koneksinya juga Maba OLAP ke tujuan. Targetnya untuk didim waktu. Oke, ini gini. Oke, kita preview ya. Kita launch. Maksudnya, maaf. Bismillah. Nah, alhamdulillah ya sudah keluar ya datanya. Jadi di sini ada ini SK waktunya bertambah jadi 1 nih, date-nya tanggalnya 1, tanggal 2, tanggal 3 gini terus sampai berapa ini? Sampai terus ya. Karena limitnya tadi banyak sekali. Kemudian dilanjut ke fakta. Fakta juga agak pancing seperti di waktu ya. Gini. Di sini yang pertama ada tabel input. Nah, saya beri nama max last update karena ini maksimal. Last update-nya ya ini menggunakan koneksi Maba OLAP. Ya, di sini ya. Jadi select collect max last update. Ini max last update from fakta mahasiswa gitu. Selanjutnya ini adalah tabel input juga untuk mengambil data mahasiswa. Koneksinya tentu Maba OLTP karena untuk mengambil seluruh data dari Maba OLTP. Namun ini berdasarkan by kode K, kode JS, dan kode P gitu. Karena keseluruhan ya, karena ini adalah tabel fakta. Kemudian dikonversi tanggalnya dulu, yaitu ini ada tanggal masuk. Ini kemudian convert integernya juga tanggal masuk yang integer. Kalau tadi, nah ini string ya. Jadi string dan ini integer gitu di convert. Kemudian kita ambil SK kota. SK kota isinya ya. Ini jangan lupa koneksinya ada koneksi Maba OLAP dan lookup tabelnya adalah dim kota karena adalah SK-nya SK kota. Dan seperti tadi ini tabel fieldnya kode K, field satunya adalah kode K. Oke, selanjutnya ini diambil semua ya, jadi ambil SK kota, SKJS, SK Prodi, dan juga selanjutnya ke fakta SK karena fakta ini mencakup semuanya ya. Gini, selanjutnya adalah ambil SKJS sama hampir kurang lebih ya, yang beda ini ininya sama koneksi Maba OLAP, lookupnya yang beda ya. Ini ke tim jenis sekolah, isinya ini. Kemudian keambil SK Prodi, koneksinya Maba OLAP juga, lookup tabelnya dim Prodi dan isinya ini. Kemudian ada fakta SK. Nah, ini skripnya ya. Skrip dari ini adalah ID fakta adalah kode K plus kode JS plus kode P ya, skripnya jangan lupa. Dan kemudian diupdate. Nah, diupdate yaitu ini adalah get system datanya untuk komputer gitu ya. Jadi last update tipenya sistem data fix. Kemudian dipilih data. Ini ada field time-nya yaitu ID fakta, tanggal masuk, SK kota, SKJS, SK Prodi, last update, dan JML atau jumlah. Kemudian di insert atau update ya.
di sini insert atau update step name-nya kita koneksikan menggunakan koneksi Maba OLAP karena kita tujuannya ke Maba OLAP ya target tabelnya fakta mahasiswa ya tentunya. Nah, di sini tabel field-nya seperti tadi adalah ini tabel field adalah ID fakta dan streamnya adalah juga ID fakta, yang sebelah sini adalah tujuan dan sini adalah aliran. Ini tujuan, ini aliran. Oke, kita jalankan, semoga berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Berhasil ya. Sudah keluar ya ID faktanya gini. Ya, ada hasilnya. Jadi sampai ini tadi ya. Mana tadi? Dimprodi sudah, kemudian dimprodi sudah, kemudian dim kota juga sudah. Bentar. Nah, dim JS sudah, dim waktu juga sudah, kemudian tabel fakta juga sudah. Jadi kita sudah memenuhi perintah untuk proses ETL-nya dan juga kita akan menuju ke perintah selanjutnya ya. Perintah selanjutnya untuk menunjukkan database data warehouse yang sudah diisi. Oke, kita tunjukkan di mana ya? Di sini dong. Oke, kita refresh dulu ya. Di Maba OLAP ya berarti ini. Kita refresh dulu. Nah. Apakah bentar. Ups, Maba OLAP. Dim jenis sekolah kita lihat. Nah, sudah ada isinya ya. Tadi kan masih kosong di awal. Kemudian dim kota sudah masuk, dim prodi sudah ada, dim waktu sudah masuk. Waktu banyak sekali ya, karena tadi limitnya juga banyak. Selanjutnya dim fakta mahasiswa sudah masuk juga. Oke. Kemudian kita akan melanjutkan ke import file database data warehouse ke Excel. Baiklah, selanjutnya kita akan memenuhi perintah ke-6 yaitu mengimport file database data warehouse ke Excel dan juga perintah ke-7 yaitu membuat pivot. Kita masuk ke Excel. Di sini di data, klik MySQL. Nah, ini saya singkirkan dulu. Jadi ini proses pengimportan itu memerlukan koneksi seperti kayak kita bikin di phpMyAdmin membuat koneksi. Kebetulan saya sudah membuat koneksi di sini ya. Ini saya beri nama UAS Data Warehouse, klik 2 kali ya. Kemudian ambil Maba OLAP. Nah, seperti contoh saya mengambil dim jenis sekolah. Kita import di sini. Import dan sudah masuk. Ini yang jenis sekolah tadi ya. SKJS, KDJS, NDS seperti itu. Setelah itu kita akan membuat pivot. Kita hapus dulu. Nah, delete. Selanjutnya kita akan membuat pivot. Untuk pivot kita juga harus menggunakan prosedur. Nah, saya juga sudah membuat prosedur ya. Saya sudah membuat prosedur di sini, saya beri nama loaddw. Kemudian kalau pivot berarti itu loaddw diimport. Kemudian saya call. Nah, ini kita import, sudah keluar semua datanya. Seperti itu ya bedanya. Jadi menggunakan prosedur. Kemudian kita blok semuanya. Masuk ke insert, terus pivot table. Di sini ini dia. Saya mengambil seumpama dim jenis sekolah.
Saya masukkan ke, oh di sini ya. Dim jenis sekolah, ini dia. Jumlah mahasiswa dulu lah. Jumlah mahasiswa dulu. Nah, seperti jumlah mahasiswa yaitu ada 11. Kemudian saya tambahkan prodi. Jadi gini, sudah muncul 11 mahasiswa itu terdiri dari prodi informatika, mesin, dan sistem informasi. Ini informatika 5, mesin 1, sistem informasi 5, ini informatika ya. Jadi 11. Kalau ditambahkan lagi jenis sekolah gini, yang berasal dari Alia, SMK, SMU. Dan kalau dibentuk kolom juga bisa ya. Berarti kalau mau kolom seperti ini. Kolom begini ya. Gitu. Sudah selesai sampai ke pivot. Terima kasih. Cukup sekian uh, tutorial dari saya. Sudah beberapa proses ya, 1 sampai 7. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.